Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa broadcast dimanapun berada, alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Haji Arif Samroni MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Assalamualaikum Bu Yusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya informasikan siapa Pak Arif Samroni ini? Beliau adalah penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang mana beliau baru saja mendapatkan predikat juara 1 penyuluh teladan tingkat Jawa Timur. Saya yakin Pak Arif menjadi penyuluh teladan itu menjadi dambaan bukan hanya di Kabupaten Blitar tapi seluruh Indonesia. Baik, hari ini kita akan berbicara dengan tema penyuluh agama Islam dalam peranannya di kegiatan konservasi alam dan lingkungan. Karena itu judul Pak Arif yang bisa menghantarkan beliau menjadi penyuluh teladan tingkat Jawa Timur. Baik Pak Arif, saya ingin bertanya, apa yang memotivasi Bapak sehingga mendapatkan predikat tersebut Bapak? Bisa cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, para pemirsa semuanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya panjang yang coba kita lakukan menjadi sajadah panjang kita untuk konservasi alam dan lingkungan, rupanya mendapat apresiasi yang luar biasa. Sebenarnya kalau bicara latar belakang, sejak pembalakan hutan besar-besaran, kemudian kerusakan hutan di mana-mana, kemudian sumber mata air yang semakin hari semakin berkurang, kemudian ini tentu akan mengancam kehidupan manusia dalam jangka panjang. Mungkin sekarang tidak disadari, tetapi dalam teori lingkungan hidup, kerusakan alam ini akan berdampak luar biasa pada kehidupan manusia. Untuk itu, sebelum masuk fase itu, kita mencoba mendekati masyarakat desa hutan, terutama dalam program perhutanan sosial. Ini kita akan mencoba untuk bagaimana mengembalikan fungsi hutan dan fungsi hutan sebagai konservasi dan fungsi hutan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi. Ini sebenarnya yang menjadi konsen kita. Kenapa? Karena memang kami juga sejak tahun 2017 telah melakukan beberapa upaya baik di Tulungagung, di Blitar, terutama di satu lokus namanya Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ada satu lokus perhutanan sosial sekitar 485 hektar yang kita dampingi terus-menerus sampai hari ini mulai tahun 2017. Kira-kira itu latar belakangnya. Berarti sudah Pak Arif itu tidak ujuk-ujuk gitu ya, langsung penyuluh teladan, langsung bisa dapat juara 1, tapi beliau melakukannya sejak tahun 2017. Nah, tahun 2017 sudah berapa tahun? Lah inilah hasilnya. Terus Pak Arif, dampaknya apa Pak Arif dari apa yang sudah panjenengan lakukan itu? Jadi ada sebelum dampak ya, mungkin ada beberapa yang kami lakukan di dalam proses pendampingan masyarakat dalam hal konservasi hutan, terutama menggunakan pendekatan bahasa agama. Di setiap majelis taklim, di setiap kelompok yasi, di setiap event peringatan Hari Besar Islam, kami selalu masuk untuk bicara konservasi. Dan upaya kami yang pertama adalah membentuk Ngaji Tani. Ngaji Tani ini kami kolaborasi dengan teman-teman praktisi, dengan teman-teman MWCNU, dengan teman-teman masyarakat, desa, dan semua stakeholder termasuk pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, kami melakukan sebuah gerakan untuk berkomitmen menanam bersama, terutama untuk menghidupkan konservasi air. Nah, ini kita lakukan mulai 2007. Kita menanam aren, kita menanam kakao, kita menanam banyak hal yang sudah kita tanam. Ada sukun, ada bambu. Ini untuk menyelamatkan mata air yang ada. Kemudian men-setting hutan yang dulu hutan kayu menjadi hutan produktif yang kemudian disebut dengan program agroforestry. Agroforestry inilah yang kita dorong terus-menerus di beberapa tempat, termasuk yang paling fokus kami di Talangabang, Karangrejo, Kecamatan Garum Blitar. Dan
Hasilnya, dampaknya bisa kita lihat sekarang ini masyarakat ada 288 KK yang terdampak secara ekonomis menjadi dari prasejahtera menjadi sejahtera satu. Yang kedua, sumber air di sana yang dulu namanya Embung Talang Abang dan beberapa kucur ini kalau kemarau ini sudah debitnya sudah sangat berkurang dan hampir kering. Alhamdulillah beberapa tahun ini dengan munculnya beberapa tanaman baru yang bisa mengkonservasi, kemudian ada istilahnya ada hutan lindung yang kita jaga, itu alhamdulillah sekarang debitnya sudah mulai stabil dan tahun ini sangat stabil. Ada 1 embung lagi, kemudian ada 7 kucur yang hidup. Ini pelan-pelan akan kita hidupkan satu-satu sebagai sumber-sumber mata air baru. Nah, alhamdulillah selain memang sumber air itu untuk kebutuhan air masyarakat sekitar, hari ini mendampak bisa digunakan 271 pipa untuk PDAM memenuhi 2 kecamatan yaitu Garum dan Legok. Ini adalah dampak yang nyata kita berikan dan ini adalah hasil kerja masyarakat kita semua. Tetapi sekali lagi memang pendekatan kami ternyata dengan bahasa agama, dengan sentuhan jariah alam, sajadah panjang, ibadah menuju Allah dengan cara konservasi, kemudian merawat bumi dengan cara melakukan gerakan-gerakan tanam dan tanam, ini justru menjadi sesuatu yang menyentuh mereka, lebih menyentuh daripada sekedar ini hanya ekonomi. Ini nanti berdampak pada lingkungan secara besar, pemanasan global. Itu kelihatannya teman-teman penduduk desa hutan lebih ngeh terhadap bahasa-bahasa jariah alam, sajadah panjang, sujud kita di alam dan seterusnya. Itu ternyata lebih mengena bagi mereka. Itu barangkali yang alhamdulillah, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi di Indonesia, karena program perhutanan sosial untuk di Jawa saja itu ada 1,1 juta hektar. Ini tentu PR panjang bagi kita untuk bagaimana mengkonservasi semuanya, dan pada akhirnya hutan lestari, semua bahagia, dan ini nanti menjadi titian panjang kita menuju surganya Allah SWT. Amin. Baik Pak Arief, itu tadi kan capaian-capaian, dampak-dampak positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Tapi sekali lagi tantangan itu pasti ada Pak Arief. Mungkin bisa cerita, jangan enaknya saja, tapi memulainya untuk menjadikan masyarakat di sana sejahtera, terbantu secara ekonomi, dan dampak ibadah mereka juga bagus, pasti ada tantangannya. Mungkin tantangannya bisa disebutkan Pak Arief. Kalau bicara tantangan tidak ada sesuatu yang mudah ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya tantangan terbesarnya ada pada diri kita. Bagaimana komitmen diri kita terhadap satu program itu menjadi tantangan paling besar. Di saat kita telah memenangkan diri kita, tentu ketika ini hal baik, tentu akan bisa mengimbas pada orang-orang sekitar kita. Pendekatan tanpa henti, pendekatan dengan soft, pendekatan kultural, pendekatan bahasa agama, ini terus-menerus kita lakukan tanpa henti. Dan alhamdulillah kami juga hari ini telah bisa mengkolaborasikan dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Raden Rahmat Kepanjen, UNU Blitar, ini sudah bergandeng dengan kita untuk membuat embrio baru namanya Agrotechnopark di sekitar perhutanan sosial untuk membuat plotting dan analisis termasuk capaian-capaian secara produktif dan capaian-capaian secara produktif dalam konteks konservasi oksigen. Jadi ini nanti kredit karbon yang kita punya insya Allah nanti pelan-pelan akan terukur dan pasti akan bisa terkoreksi, terkonfirmasi secara publis. Gitu. Terima kasih, mungkin itu ya yang nanti akan kita lakukan. Ya, tantangan terbesarnya setelah saya garis bawahi, tantangan terbesar terletak pada diri sendiri. Gitu ya.
Bagaimana dengan capaian itu kita masih terus semangat untuk tetap berkonservasi dengan alam dan memberikan dampak yang lebih positif lagi pada masyarakat. Baik pemirsa semua, mungkin itu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada bincang-bincang kita seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.